Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manarema hari ini. Tentu kita tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk menjalani hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan sangat bermanfaat untuk menuntun kehidupan kita, supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan, masih diberikan nyawa kehidupan, masih diberikan kesehatan Tuhan untuk kami terus mengoreksi kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami apa yang masih kurang, yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan di atas kebenaran, kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas topik Manarema hari ini adalah warisan terpenting. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarema hari ini adalah warisan terpenting. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada satu keluarga Kristen, pengikut Kristus yang tinggal di Listra. Keluarga ini adalah keluarga yang amat sangat baik dan orang tuanya memberikan suatu warisan yang terbaik, warisan yang terpenting kepada anak-anaknya. Kita akan mencontoh bagaimana keluarga Kristen yang tinggal di Listra ini memberikan warisan terpenting, warisan yang tidak akan pernah habis, warisan yang akan bertahan sampai kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan melihat keluarga yang disebutkan, keluarga yang menjadi contoh teladan itu keluarga siapa. Kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima di sini, Rasul Paulus teringat kepada iman dari Timotius. Ternyata iman dari Timotius merupakan suatu warisan yang diwariskan oleh orang tuanya. Di sini ibunya disebutkan Ionike. Kemudian ternyata ibunya Ionike juga mendapatkan warisan iman dari ibunya juga. Disebutkan sebagai nenek daripada Timotius, yaitu Lois. Maka disebutkan di dalam ayat ini dengan sangat jelas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Jadi ini generasi pertama, dan iman itu juga hidup di dalam ibumu Ionike. Ini generasi kedua. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, dalam Timotius. Ini generasi ketiga. Jadi warisan terpenting, warisan terbaik yang harus orang tua wariskan kepada anak-anaknya adalah warisan iman. Jadi bukan harta merupakan warisan terpenting. Bukan kekayaan adalah warisan terpenting. Bukan perusahaan merupakan warisan terpenting. Tapi warisan terpenting adalah warisan iman. Jadi sebagai orang tua kita harus mengajar anak-anak kita
supaya tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan berdampak di dalam kekekalan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan membuat orang boleh diselamatkan, orang boleh mendapatkan hidup kekal, orang boleh masuk surga kalau sudah meninggal dunia. Orang akan tinggal nanti di surga bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi warisan iman kepada Tuhan Yesus Kristus harus diwariskan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Sebagaimana Lois mewariskan kepada Ionike, Ionike mewariskan kepada Timotius. Dan warisan iman inilah yang merupakan suatu warisan yang sungguh-sungguh dikagumi oleh Rasul Paulus. Jadi keluarga Timotius ini merupakan keluarga 3 generasi dari Lois, Ionike, dan Timotius yang selalu mewariskan warisan iman. Sehingga akhirnya tidak salah kalau ketika kita membaca bagaimana Timotius yang diajar terus firman Tuhan oleh orang tuanya, oleh neneknya, dan terus-menerus diajarkan supaya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Timotius tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang keempat, di situ dikatakan, dan apabila aku, ini Rasul Paulus katakan, aku terkenang akan air matamu, air mata Timotius, yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Yang pertama di sini Rasul Paulus terkenang akan air mata Timotius. Jadi rupa-rupanya Timotius selalu mendoakan Rasul Paulus dengan air mata, saudara. Dengan penuh perasaan, dengan penuh kasih yang sangat luar biasa. Dan tidak heran kenapa Timotius selalu mendoakan Rasul Paulus dan rekan-rekannya yang mengadakan perjalanan misi untuk memberitakan Injil. Karena memang Timotius diajar oleh Rasul Paulus untuk selalu berdoa syafaat untuk semua orang. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di sini Rasul Paulus memang mengajarkan kepada Timotius supaya senantiasa menaikkan doa syafaat untuk semua orang. Termasuk juga di sini Rasul Timotius mengucurkan air matanya, berdoa syafaat untuk Rasul Paulus dan rekan-rekannya di dalam perjalanan misinya dalam memberitakan Injil. Jadi Timotius tumbuh menjadi orang yang tidak egois, tumbuh menjadi orang yang peduli kepada orang lain, terutama dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus didoakan terus-menerus dengan air mata oleh Timotius. Kemudian kita perhatikan keluarbiasaan daripada Timotius yang kedua. Kalau kita perhatikan di sini dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Perhatikan di sini, Timotius ternyata memiliki karunia Allah. Dikatakan karunia Allah yang ada padamu. Jadi rupa-rupanya Rasul Paulus sempat menumpangkan tangan pada Timotius dan Timotius memiliki karunia Allah. Allah mengaruniakan karunia kepada Timotius.
Dan di sini Rasul Paulus berpesan dan memperingatkan Timotius untuk selalu mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Jadi Timotius bukan saja orang yang suka berdoa syafaat, tapi Timotius juga adalah orang yang memiliki karunia Allah. Dan itu harus selalu dikobarkan terus-menerus, kata Rasul Paulus. Jadi saudara sekalian, kenapa Rasul Paulus begitu memuji Timotius? Kenapa Timotius menjadi orang yang luar biasa? Karena dia dididik dengan benar oleh orang tuanya. Dia diwariskan warisan terpenting, warisan kekal, yang bukan warisan sementara, warisan fana, warisan harta benda yang akan habis dan tidak akan pernah dibawa di dalam dunia kekekalan. Hasil didikan dari keluarga yang terbaik inilah yang menuntun Timotius menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus sangat menyayangi Timotius, bahkan kalau saudara perhatikan di dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua, kalau kita baca di situ bahwa Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang sah di dalam iman. Jadi Rasul Paulus mengakui Timotius sebagai anak rohaninya. Anak yang menjadi teladan di dalam imannya. Makanya anakku yang sah di dalam iman. Kita sama-sama menjadi percaya pada Yesus, maka kita sama-sama dipersatukan oleh darah Yesus menjadi satu keluarga Allah, satu keluarga besar. Dan Rasul Paulus mengakui Timotius sebagai anak rohania, yaitu anak yang sah di dalam iman. Jadi perhatikan, Rasul Paulus tidak malu mengaku Timotius sebagai anak yang sah di dalam iman. Karena memang Timotius itu ada pribadi yang luar biasa. Pribadi yang sangat hebat, saudara. Kalau saya katakan, anak muda yang luar biasa, terdidik, terlatih, dan sangat hebat, yang bisa menjadi teladan. Kalau kita juga perhatikan di dalam ayat 1 Timotius 6, ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat yang bagian A ini mengatakan bahwa Timotius adalah orang yang dapat dipercaya. Timotius adalah orang yang menerima kepercayaan dari Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus berpesan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Dia orang yang dapat dipercaya. Kemudian kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam 1 Timotius 6 ayat 20 ini. Dikatakan selanjutnya, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi Rasul Paulus juga menasihatkan kepada Timotius supaya tidak mengucapkan atau berbicara omongan kosong, omongan yang tidak suci, atau omongan yang penuh dengan pertentangan. Jadi Rasul Paulus rupa-rupanya memberikan suatu nasihat agar Timotius itu memelihara lidahnya, memelihara omongannya, memelihara ucapannya, perkataannya, supaya perkataannya itu bukan perkataan yang kosong, perkataan yang tidak suci, atau perkataan yang penuh dengan pertentangan atau perdebatan. Jadi luar biasa. Bukan cuma bicaranya bisa menjadi teladan, tapi juga dia merupakan orang yang dapat dipercaya. Jadi kita tidak heran bahwa Timotius itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa karena pengaruh didikan keluarga yang sudah menuntun, memberikan warisan yang terpenting sehingga dia menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan. Bahkan kalau kita perhatikan dari reputasi daripada Timotius, dia mengikuti perjalanan misi Rasul Paulus, yaitu perjalanan misi yang kedua dan perjalanan misi yang ketiga. Bahkan Timotius juga pernah dipenjara. Timotius juga pernah menderita bersama dengan Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan
pengalamannya yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11, dikatakan di sini, Rasul Paulus berkata, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dia katakan di sini Rasul Paulus berbicara bahwa Timotius telah ikut menderita penganiayaan dan menderita sengsara seperti yang Rasul Paulus derita di Antiokhia, Ikonium, dan di Listra. Jadi Timotius menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh tangguh. Dia juga ikut menderita dalam perjalanan misi Rasul Paulus mengabarkan Injil. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan, Timotius ini merupakan suatu contoh keberhasilan didikan dari orang tua yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Memberikan warisan yang bukan warisan sementara, bukan warisan yang fana, tetapi warisan yang kekal, yaitu warisan iman kepada Yesus Kristus. Di mana Timotius diajar oleh orang tuanya tentang firman Tuhan yang ditekankan terus-menerus, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebagai orang tua kita bertanggung jawab memberikan warisan terpenting, warisan terbaik untuk anak-anak kita, yaitu warisan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Biar kami seperti keluarga Timotius yang hidup di Listra, Tuhan. Di mana 3 generasi mewariskan warisan kekal, warisan terpenting, warisan terbaik, yaitu warisan iman kepada Yesus Kristus. Anak-anaknya diajar firman Tuhan, sehingga tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan, mulai dari generasi pertama, Lois memberikan warisan iman kepada generasi kedua, Eunike, dan memberikan warisan iman kepada generasi ketiga, Timotius. Jadi itu merupakan warisan yang sangat penting yang harus kami lakukan juga di dalam keluarga kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.